Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dari PJJ Informatika dengan NIM 2104010004. Oke, di sini saya akan mempresentasikan makalah untuk memenuhi UAS mata kuliah kecerdasan komputasional. Oke, di sini untuk judul Evolutionary Computing, integrasi prinsip evolusi biologis dalam menyusun solusi untuk masalah kompleks. Pendahuluan. Di era digital ini, tantangan kompleks yang dihadapi oleh berbagai disiplin ilmu memerlukan pendekatan yang inovatif untuk menghasilkan solusi yang optimal. Evolutionary computing muncul sebagai salah satu paradigma yang memadukan prinsip-prinsip evolusi biologis dengan kekuatan komputasi untuk menangani masalah-masalah yang rumit. Di makalah ini, kita akan menjelajahi dunia evolutionary computing, menguraikan definisi, sejarah perkembangannya, serta konsep-konsep dasar yang membentuk dasar keberhasilannya. Selain itu, penelitian akan menyoroti berbagai aplikasi evolutionary computing di berbagai bidang dan merinci tantangan yang dihadapi serta merenungkan arah masa depan dari pendekatan ini dengan melihat integrasi prinsip evolusi biologis dalam menyusun solusi. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran evolutionary computing dalam menavigasi dunia yang terus berkembang menuju pemecahan masalah yang lebih efisien dan inovatif. Definisi dan konsep dasar. Untuk evolutionary computing adalah paradigma dalam ilmu komputer yang mengada prinsip-prinsip evolusi biologis untuk menyelesaikan masalah kompleks. Pendekatan ini melibatkan pengguna algoritma yang terinspirasi oleh mekanisme seleksi alam, pewaris genetik, dan evolusi dalam memetakan solusi potensial terhadap masalah yang diberikan. Sini untuk prinsip-prinsip evolusi biologis dalam evolutionary computing. Sini ada populasi. Setiap solusi potensial diwakili oleh individu dalam populasi. Yang kedua ada seleksi alam. Prinsip seleksi alam digunakan untuk menilai kualitas solusi. Di sini ada crossover. Proses crossover melibatkan pertukaran informasi genetik antara dua solusi untuk menciptakan solusi baru. Yang keempat ada mutasi. Proses mutasi mengacu pada perubahan acak dalam gen atau karakteristik solusi. Di bagian kelima ada evaluasi dan reproduksi. Solusi dievaluasi berdasarkan pada seberapa baik mereka memecahkan masalah yang diberikan. Yang keenam ada iterasi dan evolusi generasi. Proses evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi diulang secara iteratif untuk membentuk generasi-generasi baru. Oke, di sini kita langsung masuk ke sejarah. Prasejarah 1950-an sampai 60-an, 1960-an. Pada periode ini, para ilmuwan seperti Alan Turing memainkan peran kunci dalam mengembangkan konsep-konsep awal tentang komputer dan kecerdasan buatan. Di tahun 1970-an,
Algoritma genetika menggunakan konsep seleksi, crossover, dan mutasi untuk mengoptimalkan solusi dalam ruang pencarian. Di sini ada John Holland di University of Michigan mengembangkan konsep algoritma. Yang ketiga adalah di tahun 80-an sampai 90-an. Pada tahun 80-an John Goza memperkenalkan pemrograman genetik sebagai bentuk lanjutan dari algoritma genetika. Oke, kita masuk ke aplikasi evolutionary computing. Evolutionary computing telah membuktikan kebergunaannya dalam berbagai bidang, memberikan solusi yang efektif masalah-masalah yang kompleks. Di sini berikut adalah beberapa aplikasi utama. Pertama, optimasi industri. Yang kedua, pemodelan dan simulasi. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin evolusioner. Yang keempat, perancangan sirkuit elektronik. Yang kelima, pengembangan perangkat lunak. Yang keenam, pengoptimalan jaringan dan komunikasi. Konsep dasar dalam aksi, implementasi konsep evolutionary computing dalam studi kasus. Di sini ada deskripsi masalah, identifikasi masalah konkret yang akan diselesaikan menggunakan evolutionary computing. Di sini ada proses evaluasi, pengukuran kinerja, tetapkan metrik atau fungsi objektif untuk menilai kualitas solusi. Di sini yang ketiga adalah crossover dan mutasi. Terapkan crossover untuk menghasilkan turunan baru dari pasangan individu. Yang keempat ada iterasi dan evolusi generasi. Siklus evolusi, lakukan iterasi dari evaluasi hingga seleksi, crossover dan mutasi untuk membentuk generasi baru. Di sini tantangan dalam evolutionary computing. Evolutionary computing meskipun efektif dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan aplikasinya. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam evolutionary computing. Yang pertama itu ada konvergensi prematur. Penjelasan, populasi solusi dapat konvergen terlalu cepat ke solusi lokal optimal, menghambat eksplorasi seluruh ruang solusi. Kedua, ada penanganan dimensi tinggi. Dalam masalah dengan dimensi tinggi, pencarian solusi dapat menjadi sangat kompleks dan memakan waktu. Yang ketiga ada efisiensi komputasional. Evolutionary computing dapat membutuhkan sumber daya komputasional yang besar, terutama pada masalah yang kompleks. Yang keempat adalah seleksi parameter yang tepat. Pemilihan parameter-parameter seperti ukuran populasi, tingkat crossover, dan tingkat mutasi yang sesuai dapat mempengaruhi kinerja suatu algoritma. Yang kelima itu adalah ketidakpastian dalam lingkungan dinamis. Perubahan kondisi dalam lingkungan dapat mempengaruhi kinerja algoritma evolutionary computing. Yang keenam, integrasi dengan kecerdasan buatan modern. Dengan berkembangnya kecerdasan buatan, tantangan muncul dalam mengintegrasi evolutionary computing dengan teknologi baru. Mengatasi tantangan-tantangan ini akan memerlukan upaya terus-menerus dalam penelitian dan pengembangan dengan fokus pada peningkatan efisiensi, fleksibilitas, dan adaptabilitas algoritma evolutionary computing.
Kita lanjut ke kesimpulan. Evolutionary computing telah menemukan tempatnya sebagai paradigma yang efektif untuk menangani masalah-masalah kompleks melalui pemanfaatan prinsip-prinsip evolusi biologis, melalui penelusuran sejarah, konsep dasar, aplikasi dan tantangan yang dihadapi. Makalah ini memberikan wawasan mendalam tentang kontribusi dan potensi evolutionary computing dalam berbagai disiplin ilmu. Konsep dasar yang kuat, prinsip seleksi alam, crossover dan mutasi menjadi dasar konsep evolutionary computing, memungkinkannya menavigasi ruang solusi dengan cara yang adaptif dan efisien. Penerapan luas, evolutionary computing berhasil diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk optimasi industri, pemodelan dinamika populasi, kecerdasan buatan dan perencanaan sirkuit elektronik, menunjukkan fleksibilitasnya dalam menyelesaikan tantangan multidisiplin. Yang ketiga, tantangan yang diatasi dan tantangan masa depan. Meskipun berhasil mengatasi banyak tantangan, evolutionary computing masih dihadapkan pada konvergensi prematur, penanganan dimensi tinggi, dan tantangan integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan modern. Upaya lanjutan diperlukan untuk mengatasi hambatan ini.